Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, biarlah kiranya sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Puji Tuhan, renungan pagi hari ini saya ambil di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Judul renungan pagi hari ini, iman mengalahkan dunia. Pengertian tentang kata dunia sini sangat luas. Tapi saya akan membahas kata dunia yang saya ambil di dalam Yohanes 16 ayat 33 bagian B. Di situ Tuhan Yesus berkata bahwa dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dalam terjemahan New International Version di situ dikatakan, di dunia ini kamu akan mengalami masalah. Namun kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi dalam berbagai terjemahan, kata menderita, kata masalah itu juga diartikan sebagai sengsara, kesusahan, kesukaran maupun kesusahan hati. Jadi selama kita hidup di dalam dunia ini, setiap orang pasti mengalami masalah, persoalan, pergumulan, ataupun kesulitan hidup. Entah itu kesulitan ekonomi, sakit penyakit, hal apapun itu. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mau di dalam kita menghadapi semua itu kita mengalami kemenangan. Sebab itu penting sekali di saat kita mengalami persoalan dan pergumulan, kita tetap memiliki iman dan kepercayaan yang sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak mengalami keputusasaan, kekecewaan dalam kita menghadapi persoalan. Di dalam Yohanes 16 ayat yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika kita mengalami penderitaan di dalam dunia ini, hal yang pertama, jangan kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami persoalan, masalah, pergumulan dalam hidup ini, pertama jangan kita kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Karena di dalam Yohanes 16 ayat 7 di situ Tuhan Yesus menjanjikan bahwa ada roh kebenaran, ada roh penghibur yaitu Roh Kudus. Ketika kita mengalami penderitaan, ada roh kebenaran yang akan memimpin kita di dalam kebenaran. Bahkan di dalam Yohanes 16 ayat 20 di situ Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Bapak Ibu Saudara tetap pegang kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa mungkin saat ini kita mengalami persoalan masalah yang bertubi-tubi. Mungkin saat ini kita dalam keadaan susah, dalam keadaan yang sedang menangis. Tapi kita percaya ada Tuhan Yesus yang memberikan kita penghiburan melalui Roh Kudus. Sehingga firman Tuhan katakan ketika kita mengalami duka cita, kita akan mengalami sukacita. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-33, di situ judul firman Tuhan katakan duka cita yang mendahului kemenangan. Apa maksud duka cita mendahului kemenangan? Nah, dalam bahasa Inggris yang saya sudah terjemahkan menjadi bahasa Indonesia, di situ dikatakan duka cita menjadi sukacita. Jadi, ketika kita mengalami duka cita, mengalami kesulitan, itu adalah sebuah proses di mana kita akan mengalami sukacita dan kemenangan. Orang itu akan dikatakan berkemenangan ketika dia mengalami peperangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi peperangan kita saat ini, tetap milikilah iman kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa ketika kita menangis, akan datang waktunya di mana kita akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan di dalam Yohanes 16 ayat 22 di situ dikatakan, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita.
tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadaku. Percayalah, di balik duka cita, di balik tangisan, di balik penderitaan, pergumulan hidup, ketika kita tetap percaya dan beriman kepada Tuhan, Tuhan akan mengganti segala duka cita menjadi sukacita. Asalkan apa? Kita tetap beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat janji kebenaran firman-Mu bahwa ada sukacita, ada kemenangan yang kami alami ketika kami tetap beriman dan tetap berpengharapan di dalam Engkau. Sebab itu mari ya Allah Roh Kudus, Engkau tetap kuatkan iman kami, hiburkan hati kami, supaya dalam persoalan, pergumulan, kesulitan, hal apapun yang kami alami, kami tetap beriman dan tetap berpengharapan di dalam Engkau, karena kami percaya Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, tetap ingatkan firman-Mu supaya kami tidak kecewa, kami tidak menolak Engkau ketika Tuhan Engkau izinkan kami mengalami kesusahan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dan kami minta doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.